Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Maisha Podcast. Saya berharap semua Sobat Sehat dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya ya. Please jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Jangan lupa juga sih di share ya kalau bisa ya Sobat Sehat. Di podcast kali ini kita mau berbincang ngebahas tentang dampak positif konsumsi propolis selama proses terapi medis. Jadi buat Sobat Sehat ya, Pak Rokim ya, Mas Agus ya, kadang-kadang kan harus minum obat rutin dari dokter. Nah banyak timbul pertanyaan di Sobat Sehat, kira-kira ini harus dipilih salah satunya atau bisa berjalan bersama-sama gitu Pak Rokim? Ya Bu Astrid, Mas Agus dan Sobat Sehat semuanya, di podcast kesempatan kali ini kita mencoba mendiskusikan ya antara penggunaan propolis dan obat medis. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa di dalam dunia kesehatan, ketika seseorang ini ingin sehat dari suatu penyakit, tentu dia harus tahu betul sakitnya apa. Sehingga kemudian dengan mengetahui penyakitnya tersebut, maka obat atau kemudian langkah terapi bisa tepat begitu. Itu yang kita kenal sebagai diagnosa. Nah, tentu yang melakukan diagnosa ini tidak sembarangan orang ya. Tentu mereka yang sudah menempuh jalur keilmuannya, dalam hal ini para dokter, yang bisa memberikan diagnosa terhadap suatu penyakit. Karena itu memang kita tetap menganjurkan bagi sobat sehat atau anggota masyarakat yang sedang sakit dan ingin tahu obatnya apa untuk pergi ke tenaga medis di fasilitas-fasilitas kesehatan. Hal ini kenapa dilakukan? Karena memang kita ingin terapi yang kita lakukan, baik itu medis ya ataupun di luar medis misalkan herbal, itu menjadi tepat. Sehingga kemudian tidak berlama-lama seseorang ada di dalam suatu keadaan yang sakit. Ini yang pertama. Memang di dalam dunia herbal kadang muncul ya semacam pertanyaan, nanti kalau minum herbal ini berkontradiksi nggak dengan obat medis yang lainnya seperti itu. Atau mungkin bisa juga ada semacam, kalau selama minum obat ini maka jangan minum katakan herbal. Nah inilah yang kemudian kan muncul pertanyaan dari anggota masyarakat kita, bahwa selama konsumsi obat medis yang disarankan oleh dokter, apakah boleh konsumsi propolis gitu ya. Ingin perlu saya sampaikan yang kedua dari perlunya adanya diagnosis itu adalah kita harus memahami cara kerja masing-masing obat gitu. Karena memang kita mengetahui biasanya kalau obat medis lebih spesifik pada suatu penyakit, bisa mulai dari semacam menahan rasa sakit, kemudian juga bisa menghilangkan dampak negatif dari adanya biotik atau bakteri, virus dan sebagainya. Nah, tetapi kalau herbal biasanya umumnya lebih mendorong pada peningkatan sistem kinerja kekebalan tubuh. Yang dengan sistem ini tentu tubuh itu menjadi lebih kuat. Pada satu sisi memang lagi sakit nih. Bagaimana caranya kondisi yang sakit ini bisa juga memproduksi sistem kekebalan tubuh. Nah, saya ingin menjelaskan unsur-unsur propolisnya dulu. Jadi propolis itu sebagaimana yang pernah kita bahas di podcast awal-awal tentang bagaimana luar biasanya propolis yang bersumber dari getah-getah tanaman, mengandung banyak flavonoid, bahkan mengandung fenol ya, yang bisa berfungsi beraneka ragam. Mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian ada antibakteri atau antibiotik alami ya, kemudian juga bisa untuk membantu proses detoksifikasi, mengangkat unsur-unsur yang berbahaya yang ada dalam tubuh kita. Nah, ada satu fungsi lagi yang memang ini jarang dikemukakan, yaitu propolis memiliki efek sinergistik. Yakni kalau konsumsi propolis bersama dengan obat medis ini bisa berdampak pada mengefisienkan obat medisnya. Jadi pemberian dosisnya bisa pada dosis biasa, tapi hasilnya menjadi luar biasa. Nah, itu yang disebut dengan bahwa konsumsi propolis bersama obat medis bukan hanya bagus ya dalam pandangan saya, berdasarkan literatur yang ada, justru kita anjurkan. Jadi kita anjurkan mereka yang sedang konsumsi obat medis untuk ditambah dengan konsumsi propolis. Nanti ada beberapa yang mungkin saya tekankan. Kenapa demikian ya? Karena memang ada zat-zat yang
tidak ada di obat medis yang kemudian disediakan di dalam propolis itu sendiri. Seperti itu Bu Astrid. Ya tadi kalau saya nggak salah dengar Pak Rokim sempat bahas tentang ada perkataan efek sinergetis ya, antara propolis dengan obat medis ya. Boleh nggak Pak diuraikan efeknya seperti apa gitu? Jadi sobat sehat tuh ternyata tadi Pak Rokim bilang bisa berbarengan ya, istilah kata biar berjalan bersama ya. Ya baik. Sebagaimana kita ketahui, biasanya misalkan orang datang ke dokter untuk mengeluhkan sakit, itu kan biasanya diberi obat anti sakit, ya, anti radang, kemudian juga ada antibiotik yang diberikan. Nah, penggunaan obat medis yang berlangsung secara terus-menerus itu akan berdampak pada yang disebut dengan istilah resurgensi. Resurgensi itu saya coba begini. Ini istilah itu saya dapat waktu kuliah di dalam pengendalian hama di tanaman padi ya, tanaman pertanian gitu. Jadi efek resurgensi itu adalah ketika suatu obat diberikan kepada suatu areal tanaman untuk membasmi hama atau bakteri pada tanaman, itu berdampak pada matinya sebagian besar dari hama atau bakteri itu dengan dosis katakanlah A gitu ya. Nah dengan dosis A itu sebagian besar hama atau bakteri pada tanaman itu mati. Tapi ada tersisa sebagian kecil ya, biasanya kurang dari 5%. Itu yang tersisa ini ketika diberikan dosis A dia menjadi tetap tahan. Karena pernah diberi dosis A dia tidak mati. Lalu kemudian kebal pada dosis A tadi, jadi resurgensi atau resisten di situ. Nah kemudian ketika diberikan dosis A lagi, yang kurang dari 5% ini udah berkembang, udah berkembang. Makanya kalau di obat pengobatan medis kita kan mengenal pemberian antibiotik, para dokter itu menyarankan untuk untuk habiskan. Walaupun mungkin banyak juga yang kalau badannya sudah enak nggak mau dihabiskan juga kan, berhenti. Padahal itu sebetulnya untuk antisipasi bahwa biotik yang ada di dalam tubuh kita yang harusnya bersih dengan menghabiskan obat antibiotik itu kemudian menjadi tidak bersih. Nah bahkan kalaupun habis masih ada gitu tersisa yang tahan. Nah kemudian ketika diberikan dosis yang sama, yang bakteri atau kemudian bahan-bahan biotik yang merusak tubuh ini dia tidak mati. Itu disebut dengan resurgensi. Jadi ketika diberikan dosis yang sama pada pengobatan berikutnya dia menjadi kebal, sehingga dosisnya harus ditambah menjadi A+1 atau A+2 dan seterusnya. Nah itu sebetulnya terjadi di dunia pertanian, juga terjadi di tubuh kita. Lalu bagaimana caranya agar dosis itu tidak bertambah? Karena bertambahnya dosis pada obat-obat medis berarti kan bertambahnya unsur asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Yang memerlukan organ tubuh segera membuangnya. Karena biasanya kan obat medis kenapa ada dosis? Di situ memang kalau melebihi dosis ada dampak yang bisa negatif terhadap tubuh kita. Nah, ketika dosisnya ditambah berarti dampak negatifnya bertambah kan gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya ini? Nah, selama ini memang saya belum menemukan cara menghilangkan resurgensi ya atau kemudian resistensi dari sekelompok biotik ke sekelompok bakteri yang masih tidak bisa mati gitu dengan dosis tertentu dengan melalui obat-obat medis yang ada gitu. Ya mungkin di luar sudah ada ditemukan, saya belum tahu ya. Tapi selama ini kalau kita di pertanian misalkan itu tidak menemukan, kecuali dengan menambah dosis berikutnya. Nah kemudian ketika saya mempelajari propolis, ternyata propolis ini memiliki dampak terhadap pelemahan bakteri atau biotik atau penyebab penyakit yang tahan tadi. Tadi kan misalkan diberikan dosis A, kemudian mati 95%, 5% masih hidup. Diberikan dosis A lagi, ini yang 5% kebal, ya kan, sehingga dosisnya A+1. Makanya mungkin kalau di tengah masyarakat kita kenal dulu, saya kalau minum obat sakit kepala 1 kapsul, sekarang harus 1,5 kapsul. Ya, kalau itu istilahnya karena kekebalan pada selnya, bukan pada resurgensi, pada sumber penyakitnya. Nah, jadi si sel itu karena udah dikasih dosis katakanlah 1000 mg, begitu dikasih dosis yang sama dia nggak mau merespon.
sehingga harus dikasih dosis besar. Nah, kalau pada kasus resurgensi atau pada kekebalan biotik tadi, begitu minum propolis, maka si bakteri atau biotik tadi melemah lagi. Jadi cenderung melemah karena sel-sel bakteri itu sudah dilemahkan oleh propolis. Maka propolis itu diantaranya memiliki efek antibiotik. Ya, kalau kemarin Bu Asin mungkin sempat cerita ya di luar podcast, ada pasien yang kemudian jantungnya bermasalah karena tumbuh bakteri. Kemudian setelah diberikan obat medis, selama ini pakai obat medis nggak berjalan, tapi maksudnya nggak ada perubahan positif, tapi begitu diberikan propolis, obat medisnya tetap dia memberikan hasil positif. Artinya bakterinya bisa bersih. Kenapa demikian? Karena si bakteri tadi setelah seseorang konsumsi propolis, dia akan dilemahkan oleh zat yang ada dalam propolis itu. Jadi tidak akan terjadi efek namanya resurgensi. Jadi dengan menggunakan dosis yang sama, maka bakteri yang tadinya kebal setelah minum propolis dia akan melemah. Nah, itulah yang kemudian obat medis itu menjadi sinergi. Jadi kerjanya dengan dosis yang tidak dinaikkan, hasil yang didapat bisa lebih baik. Itu satu sisi. Makanya disebut efek sinergistik. Jadi propolis membantu daya kerja obat-obat medis terhadap penyakit-penyakit yang dideritanya. Sekarang kalau kita bicara sel tadi, misalkan tadi yang sakit kepala, yang mungkin tadinya minum dengan dosis 500 mg kemudian berubah menjadi dosis 1000 mg, itu ketika konsumsi propolis, sel-sel tubuh kita yang harus bekerja dalam membuang penyakit itu dengan dosis tertentu, begitu konsumsi propolis, sel-sel tubuh itu kemudian diaktifkan lagi. Semacam di restart gitu ya. Semacam diinstal ulang untuk kemudian merespon dosis yang lebih rendah. Jadi mungkin sobat sehat nanti bisa mencoba kalau sudah katakanlah menghilangkan suatu penyakit dengan dosis yang lebih tinggi, mungkin bisa minum propolis dulu dalam 2 atau 3 pekan. Setelah itu minum lagi obatnya dengan dosis yang lebih rendah. Biasanya akan ada hasil yang lebih baik. Nah, dengan efek sinergistik, jadi efek membantu kinerja obat-obat medis pada proses penghilangan bakteri atau pada perbaikan sel, maka propolis ini memiliki keuntungan lain. Yakni ketika kita harus terpaksa karena sakit mau minum obat medis, obat yang diminumnya tidak banyak. Ini keuntungan. Begitu tidak banyak, berarti kinerja organ-organ tubuh kita untuk membuang katakanlah zat-zat yang tidak diperlukan itu tidak ekstra. Nah, inilah yang disebut dengan efek sinergistik. Jadi ketika propolis diminum, dia akan memberikan bantuan sekaligus 2. Satu, pelemahan pada sel-sel yang biotik bakteri yang menyerang kita. Yang kedua, penguatan pada sel-sel tubuh kita itu sendiri. Sehingga obat yang diperlukan yang masuk itu menjadi pada tataran minimal. Begitu Bu Astrid. Oh iya. Sebelum nanti pertanyaan ke Mas Agus ya, saya mau nanya dulu ya ke Pak Rokim ya. Ibu saya kan penderita diabetes nih Pak Rokim. Nah, tentu kan dari obat rutin dari dokter ada ya yang harus diminum pagi, siang, malam gitu kan. Nah, kalau mau mulai terapi untuk mendapatkan efek sinergistis ini terhadap ibu saya, itu gimana tuh cara minumnya gitu Pak Rokim? Apa di jeda 1 jam atau 30 menit? Jadi supaya pastikan saya pengen ibu saya tetap sehat ya Pak Rokim ya. Boleh dijelaskan gitu Pak untuk efek minum untuk dosis minumnya gitu Pak. Ya, kembali lagi ke sifat propolis yang membantu sel-sel merespon ya. Merespon langkah terapi ya dengan konsumsi obat medis. Itu kan biasanya begini. Ketika seseorang itu harus rutin konsumsi obat medis, maka sel-sel yang ada dalam tubuh dia itu selalu meminta yang lebih. Misalnya gini, kalau hari ini katakanlah dosisnya 5, besok tolong dong saya kasihnya 5 + 1 jadi 6 misalnya. Jadi kemudian keperluan obat tuh makin lama bukan makin berkurang, makin banyak. makin banyak, makin sering. Nah, hal ini tentu kalau sekedar mengobati diabetes atau kemudian fungsi pankreas yang tidak optimal itu tidak ada masalah. Tapi itu kan juga direspon oleh sistem tubuh lain, misalkan seperti liver yang fungsinya untuk menyaring racun.
Ya di situ ada ampedu dan sebagainya yang bekerja menyaring racun. Tentu ketika bahan asing itu masuk ke dalam tubuh kita, oke, mungkin sel-sel berkaitan dengan gula merespon dengan baik, tapi sel-sel yang lain ketambahan beban ya, gitu, karena harus membuang racun lebih banyak dari yang biasanya. Nah ini yang biasanya akan seperti itu, makanya kalau kita melihat ya banyak yang terus konsumsi obat itu kalau tidak dihentikan dia akan berat di masa yang akan datang. Karena itu kemudian kita bisa dalam tanda petik ya memaksa sel tubuh kita itu tetap pada kebutuhan standarnya, tidak nambah. Jadi kalau memang cukup dengan dosis katakanlah 500 mg ya cukup di dosis itu, tidak boleh nambah. Caranya adalah dengan mengoptimalkan kinerja sel itu. Ya, diantaranya adalah dengan konsumsi rutin di awal propolis. Rutin ya. Jadi kalau ada yang Pak atau Bu Astrid bisa info dong berapa banyak saya minum propolis, saya lagi sakit katakanlah ada diabetes gitu ya. Nah, itu kita bisa sarankan, oke, sekarang minum dulu ya seminggu propolis aja dulu gitu. Seminggu propolis dulu, baru setelah itu baru minum masuk obat medisnya. Setelah itu pun kemudian propolis itu diminum lebih dulu. Sebelum obat medis ya. Ya, mendahului obat medis. Fungsinya apa tadi? Supaya dia terserap dulu ke dalam sistem pencernaan, lalu kemudian diedarkan ke dalam darah, lalu didistribusikan ke sel-sel, lalu ketika ada obat yang disarankan oleh dokter untuk masuk, dia itu sudah selnya sudah terkondisi. Jadi itu bisa diberikan jarak ya sih 2 jam ya idealnya. Tapi ya kalau memang mau cepat-cepat 1 jam lah sebelum minimal ya 1 jam ya. Seperti itu. Caranya seperti itu. Nah ini yang memang kita sarankan terutama untuk yang penyakit-penyakit seperti ya yang harus konsumsi obat agak berat itu. Biasanya sakit TB ya, tuberkulosis itu kan minum obat yang disarankan tuh bisa 6 bulan, 9 bulan. Ya. Atau kemudian mereka yang sedang terapi kanker harus kemoterapi atau minum obat-obat kanker. Atau kemudian yang memang harus rutin gitu ya seperti yang diabetes gitu. Itu memang kita sarankan untuk rutin juga konsumsi dengan propolisnya seperti itu. Itu teknisnya gitu. Terus kan muncul pertanyaan, kok propolis bisa seperti itu? Iya kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Karena gini, permulaan dari terapi medis itu kan sebetulnya memang dari sejarahnya diambil dari perlakuan kebudayaan masyarakat. Yaitu ada masyarakat yang sakit demam dikasih tanaman apa gitu ya. Kemudian turun panasnya. Lalu kemudian kan diteliti, ini dalamnya apa sih? Oh ternyata ditemukanlah unsur tertentu. Nah unsur tertentu inilah kemudian ternyata bisa dibuat di pabrik, kan seperti itu. Nah berawal dari situ. Nah pada propolis ini memang ada kekhasan yang tidak dimiliki oleh obat herbal tanaman per tanaman. Jadi propolis itu kan menggabungkan berbagai jenis unsur aktif tanaman dari banyak sekali varietas tanaman, kemudian jenis tanaman, sehingga kemudian itu digabungkan, lalu kemudian muncullah ya ketika dikonsumsi dampak-dampak yang sinergi ini yang memang di luar daya pikir kita, di luar kemampuan kita. Karena itu dikutip ya di dalam Al-Quran bahwa apa yang datang dari lebah itu obat, karena memang pada propolis itu ada kekhasan itu, ada keragaman itu. Ya berdasarkan literatur yang saya baca itu lebih dari 300 unsur aktif ada pada propolis. Di antaranya tadi ada efek yang tadi menguatkan sel, ada juga unsur aktif yang untuk melemahkan bakteri, ada unsur aktif yang juga untuk menguatkan respon dari dinding sel dan sebagainya. Seperti itu ya ininya filosofinya gitu. Nah kembali ke Mas Agus ya Pak Rokim ya. Ya Mas Agus gimana? Pengalamannya kan pasti banyak banget ya, segudang ya pengalamannya ya, menghadapi sobat sehat atau konsumen yang memang harus minum obat rutin, tetapi juga berbarengan dengan propolis. Boleh di-share apa ada sakit kanker, hipertensi, stroke atau apa yang dari Mas Agus biar sobat sehat jadi ilmu juga gitu loh, pelajaran. Yang saya tahu sebelumnya ya, jadi saya mungkin ini
jadi kontra ya setelah dapat penjelasan dari Pak Rokin, ternyata bisa bisa bersinergi efek ya. Efek sinergitasnya itu memang ada gitu. Yang sebelumnya saya memahami propolis akan mengganggu sistem kinerja obat kimia, obat medis gitu kan. Begitupun obat medis akan mengurangi kemampuan atau manfaat yang seharusnya bisa maksimal didapat dari propolis, sehingga propolis akan kerja keras untuk kemudian melawan, kan racun ya kalau yang saya pahami begitu. Kimia itu, obat-obat kimia itu lebih ke racun, ada efek samping begitu ya. Jadi memang racun, tapi racun yang memang dibuat sesuai dosis kebutuhan tubuh untuk menanggulangi penyebab sakit begitu kan, seperti itu. Nah, sehingga saya memahaminya berarti tidak bisa bersamaan gitu kan, paling tidak 1-2 jam itu ada jeda. Betul, seperti itu gitu kan. Tapi mungkin nanti Pak Rokin bisa menambahkan, memperjelas apakah bisa bersamaan dalam waktu yang sama seperti itu. Karena yang selama ini saya anjurkan, saya sarankan, ketika ada yang bertanya, konsumen, pengguna propolis, saya anjurkan seperti itu. Jadi untuk dijeda, diberi waktu paling tidak 1 jam gitu kan, setelah minum obat kimianya, obat dokter, obat medis, 1 jam atau 2 jam baru kemudian propolis gitu kan. Lebih dulu obat medisnya ya, betul, betul gitu. Kalau misalkan penerapannya seperti itu, saya memahami ya itu akan akan optimal, satu sama lain akan bekerja dengan baik, memberikan efek manfaat yang kita harapkan, yaitu kesembuhan, seperti itu gitu. Nah, karena sebelumnya juga pernah saya singgung obat kimia medis gitu kan, dengan propolis itu punya sistem yang berbeda kan, seperti itu, holistik dan sintetik seperti itu. Nah, jadi saya memahaminya tidak bersamaan gitu kan, supaya mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Nah, pengalaman mungkin ini ada berkaitan, sangat berkaitan dengan teori yang tadi Pak Rokin sampaikan ya, gitu. Ada boleh jadi, atau mungkin memang saya sebelumnya karena saya nggak tahu ya. Jadi ini salah satu bukti seperti itu. Ada pengguna itu kanker serviks payudara gitu kan. Itu saya sedang konsumsi obat dokter gitu kan. Betul gitu. Nah, ini nanti dilihat selama 6 bulan, kalau misalkan tidak ada perkembangan saya dioperasi gitu. Itu orang Cibinong, saya namanya lupa gitu kan, karena udah agak lama, Cibinong Bogor. Ya, bisa nggak Pak Agus pakai propolis, bisa membantu? Ya, kalau dari hasil risetnya gitu kan, yang saya tahu propolis itu bioaktifnya, unsur-unsur aktif yang terkandung di dalam propolis itu dapat membantu untuk penyembuhan seperti halnya kanker, tumor gitu kan, seperti itu, dan memperbaiki sel yang dirusak akibat kanker itu sendiri, seperti itu. Jadi gimana nih Pak? Ya, saya bilang biiznillah gitu kan, bahasa saya seperti itu. Biiznillah ya, dengan izin Allah, bismillah Bu gitu kan. Ya semoga ada kesembuhan, seperti itu kan gitu. Akhirnya dirutini, karena belum pernah mungkin ya, saya waktu itu langsung anjurkan 10 tetes gitu. Karena belum pernah, sempat demam Pak Rokin gitu. Saya bilang, berarti diturunkan Bu dosisnya, diturunkan dosis standar 5 tetes. Betul, 5 tetes di 2 hari. Kemudian selanjutnya itu setiap hari dinaikkan sampai Ibu rasakan manfaat positifnya itu Ibu rasakan, seperti itu gitu kan. Ketika ada manfaat positif itu Ibu dapat gitu kan, lebih nyaman atau seperti apa gitu kan, Ibu tetap aja di situ, saya bilang gitu kan.
ibu tetapkan dosis itu sampai benar-benar semakin membaik seperti itu gitu. Nah terus seperti itu ketika nggak ada komunikasi juga, maksudnya ketika nggak ada kabar, nah itu saya WA. Iya, follow up ya. Ya, saya follow up. Gimana Bu perkembangannya seperti itu? Ya, kadang-kadang demam, dia bilang kan seperti itu ya, ada demam gitu kan. Nah ini berkurang Pak, gitu kan berkurang. Nah sampai di bulan keempat atau bulan kelima dinyatakan oleh dokter ini nggak jadi Bu katanya, ada harap betul. Ini harapannya bisa sembuh tanpa operasi gitu kan. Alhamdulillah ya. Ya gitu kan. Nah dia bilang ke saya, Bagus, apa ini karena propolis ya? Bilang, ya wallahu alam, saya bilang gitu kan seperti itu. Ya ibu rutin minum propolis, nggak pernah terputus, dia bilang gitu kan. Iya nggak pernah terputus. Waktu itu 1 bulan itu bisa 3 sampai 4 box ini. Waktu itu berarti udah sehari berapa tetes itu ya Pak Agus, Mas Agus ya? Dia bilang saya tingkatin terus Pak, nggak apa-apa kan? Bertahap ya? Nggak apa-apa kan Pak katanya. Itu aman Bu, saya bilang sampai 20 tetes ibu konsumsi sehari, gitu kan? Itu aman, saya bilang gitu. Nah, 20 tetes maksudnya sekali minum ya? Sekali minum. Ya sekali minum, saya bilang sekali minum sampai 20 tetes sekali minum itu aman. Jadi ibu bisa minum sampai 60 tetes sehari, seperti itu. Oh saya 15 Pak katanya gitu. Ya udah berarti aman Bu, sebelum gitu kan. Saya pengen naikin lagi kata gitu. Karena semangat sembuhnya ya, semangat sembuh dan dia merasakan apa namanya dampak positifnya. Dia rasakan, ya sebelah nggak usah Bu, biarin gitu kan. Yang penting ibu jangan terputus gitu. Dan terputus di bulan ke-7. Nah itu kurang lebih 2 bulan saya nggak ada kontak, saya juga merasa tenang gitu kan. Ya seneng dong gitu kan. Apa namanya, ada yang merasakan manfaat dari propolis seperti itu. Akhirnya yang sebelumnya saya sempat apa namanya khawatir gitu kan, kalau nggak ada kabar saya yang nanya, itu enggak gitu kan. Ternyata sembuh Pak saya kata gitu. Tapi saya nggak mau minum, nggak mau berhenti minum propolis kata gitu. Itu. Nah ada satu lagi itu TBC ya, tuberkulosis. Ya tuberkulosis ini bukan orang lain tapi istri saya. TBC ya. Ya istri saya. Istri saya berat badan 65 kilo. Itu sampai turun di 45. Nah, turun 20 kilo. Kurus badannya. Saya sempat soalnya ya. Ya betul gitu. Kalau malam sesak seperti itu. Nah, ya saya memang kebiasaan apa namanya, saya di keluarga kalau ini sih sebenarnya nggak kurang baik ya, maksudnya baiknya kan propolis itu bukan hanya pada saat sakit gitu, harusnya setiap hari. Betul. Kalau saya sih emang saya sendiri udah terbiasa ya, dan setiap hari saya mesti walaupun satu kali saya pasti minum gitu kan gitu. Nah istri saya tuh awal-awalnya sesek gitu kan, kok sesek ya dada gitu, gitu. Nah setiap malam itu, hampir tiap malam itu nggak bisa tidur gitu kan, sesek duduk gitu kan, nggak gitu. Nyaman pastinya ya. Betul gitu. Pas saya terjaga sih nyoba tidur mungkin ya, gitu kan. Tapi pas saya udah mulai tidur itu dia bangun gitu, duduk gitu kan, gitu. Ternyata sering kali itu sampai subuh gitu kan. Ya saya udah kelelahan, capek gitu kan, tidur gitu. Tahu-tahu subuh tuh kok kayak belum tidur sih gitu kan. Ternyata nggak tidur gitu kan, seperti itu. Akhirnya saya bilang ya udah minum propolis gitu kan, minum propolis 5 tetes, 7 tetes saya naikin sampai 10 tetes gitu kan. Pada saat itu aja seseknya hilang gitu kan. Seseknya hilang gitu. Pada saat itu aja. Tapi selang waktu, setelah minum 2-3 jam itu kerasa apa? Ya gejala-gejala TB lah itu dirasa semuanya seperti itu gitu. Akhirnya sampai akhirnya berobat gitu kan. Berobat jalan ya, halnya TB minum obat yang merah, yang kuning, itu dijalanin itu. Tapi
propolis nggak putus ya, minum terus rutin. putus gitu. Nah itu yang saya perhatikan ada keuntungan yang saya dapat dari propolis itu ketika dianjurkan oleh dokter, ini ibu nanti minum pil ini selama 3 bulan gitu kan, yang merah itu ya, 3 bulan gitu kan. Itu kan rutin tuh berobat nggak jalan. boleh putus juga. Iya betul, berobat jalannya juga kontrolnya kan rutin juga ya, gitu. Nggak sampai 2 bulan itu dokternya bilang, ibu udah bisa minum obat yang ini, yang kuning itu. Ya kan, saya ngobrol sama yang sepengalaman ya, gitu. Kok cepet amat ya, gitu kan. Saya malah sampai 6 bulan gitu kan. Nah kebetulan adik ipar, persis adiknya istri juga sebelumnya gitu kan. Kalau nggak salah kurang 1 atau 2 tahun sebelumnya gitu kan. Kok mbak cepet sih gitu kan. Aku aja 6 bulan loh dengan gitu kan. Nah di situ semua wah ini gitu kan, mungkin ini propolis ya gitu kan. Saya bilang ya udah pokoknya jangan putus propolisnya gitu. Nah, terus rutinkan propolis. Nah karena kan ada kelenjar TB-nya juga keluar ya. Kayak jalan gitu ya. Betul, gitu kan. Sehingga operasi, gitu kan. Harus operasi. Nah, itu juga dokternya sempat ini setelah operasi itu kontrol kan seminggu kontrolnya, gitu kan. Nah, itu nanti 2 minggu dibuka, dibilang gitu kan, dibuka karena mungkin prediksinya udah kering ya, gitu kan. Jahitannya atau apa kemudian dibersihkan itu 1 minggu. 1 minggu udah ini kok kering nih katanya gitu kan. Cepet ya, iya betul gitu. Cepet, ini kering nih, terus nanya kayak apa gitu, minum apa, makan apa, seperti itu. Ya saya bilang minum propolis. Oh kayak gitu kan, cuman aja sih. Tapi saya biasa dengan dokter seperti itu. Iya. Nah akhirnya masa penyembuhan operasi itu 1 bulan, ya, 1 bulan. Dokternya juga ini cepat banget loh ibu, katanya gitu, cepat banget gitu kan. Saya biasanya 2 bulan 3 bulan yang operasi TB, baru ini katanya kering, kemudian gitu. Lepas perban juga 2 minggu udah lepas perban ya. Betul. Gitu. Nah TB-nya itu kan dicek terus ya, gitu. Iya. Nah, dicek terus apakah virus TB-nya itu masih ada, kemudian apa masih positif atau sudah negatif seperti itu. Itu bersamaan dengan operasinya sembuh, gitu kan? Virusnya juga sudah dinyatakan negatif. Ya. 5 bulan. 5 bulan ya, cepat ya. Betul. Iya gitu, antivirus ya antibakteri, betul gitu. Jadi di situ kena banget gitu kan, maksudnya secara teorinya memang ya sudah gitu kan, propolis terbukti, ini ya. Mampu gitu kan membantu ya. Membantu. Jadi benar banget teorinya nyambung banget tadi yang dijelaskan sama Pak Rokim ya. Ada sinergi bahwa propolis ini benar-benar sinergitasnya itu ada dapat banget dengan obat kimia seperti itu. Gitu ya. Iya. Mungkin ada yang mau ditanya ke Pak Rokim? Berarti mau minumnya? Tadi kan Pak Rokim sebelum minum obat medis baru propolis dulu ya. Nah ini kan Mas Agus bukan salah ya, ngasih taunya setelah minum obat medis. Gimana tuh Pak Rokim? Maksud saya gini, jadi sebelumnya yang saya pahami kan seperti tadi yang saya sampaikan ya gitu kan. Ini akan kontradiktif nih seperti itu. Nah sehingga harus supaya kinerjanya masing-masing bisa optimal. Betul gitu. Nah sehingga harus ada jeda seperti itu. Nah jadi pertanyaan saya ya betul tadi salah satunya sebelum apa sesudah. Kemudian apakah boleh diminum bersamaan gitu kan, karena kan metabolis tubuh kita perlu waktu ya paling tidak 1-2 jam ya untuk mencerna gitu kan. Seperti itu. Baik Pak Agus, Bu Asti dan sobat sehat sekalian,
sebelum menjawab pertanyaan Pak Agus bahwa kita bisa melihat secara sendiri-sendiri, maksudnya obat medis kita dudukan sebagai obat medis, kemudian propolis sebagai obat herbal alami yang dari getah-getah tanaman ya. Pertama, memang semua jalan ini, maksudnya dokter menyarankan konsumsi obat dengan dosis tertentu, tentu berdasarkan hitungan-hitungan yang sudah teruji secara literatur ilmiah ya, karena dosis itu tidak muncul sembarangan gitu. Nah itu kalau diteruskan konsumsi seperti itu, dia akan sampai juga pada kesembuhannya. Propolis juga gitu. Jadi kalau minum obat medis sendiri diikuti caranya, terapinya, dia bisa menjadi datangnya kesembuhan. Begitu juga kalau minum propolis saja. Jadi misalkan yang tadi sakit TB minum obat medis saja bisa, minum propolis saja juga bisa. Artinya masing-masing obat medis maupun mungkin propolis ini kalau diminum secara benar dengan cara minum yang benar dan sebagainya, ini akan mengantarkan seseorang menemukan pada kesembuhan. Ini satu sisi. Lalu kemudian tentu kalau kemudian digabungkan tidak akan saling melemahkan. Tidak ada ceritanya kalau minum obat dokter dan minum propolis penyakitnya jadi lebih lama. Ya kan, artinya seperti ini. Ini cara pandang yang harus ada pada kita ya sobat sehat semua, bahwa sebetulnya tidak ada yang disebut dengan kontraindikasi atau disebut dengan efek berlawanan. Karena kalau ada efek berlawanan, begitu diminum mungkin bisa menjadi penyebab keracunan seperti itu. Atau kemudian begitu diminum penyakitnya malah yang tadinya perlu obat medis 6 bulan kayak kasus TB ini dari 9 bulan malah jadi 1 tahun kalau minum bersamaan. Nah ini yang harus dipahami dulu. Kenapa hal itu bisa kita pahami untuk propolis? Saya tidak bicara untuk herbal lainnya karena memang di luar yang saya kaji ya, yang saya kaji hanya propolis. Pertama gini, produk lebah itu ketika di kata mix ya dengan obat-obat medis atau bahkan di mix dengan susu itu udah biasa. Kita menemukan ada kan suka muncul kalau minum obat itu jangan minum susu karena nanti netral. Kalau minum propolis gimana? Ya produk lebah udah biasa dicampur dengan madu ya, susu dicampur dengan madu itu udah biasa. Dan kita juga udah biasa mengkonsumsi katakanlah buah-buahan yang mengandung flavonoid dan sebagainya itu dalam kehidupan hari-hari kita. Betul. Cuma memang pada propolis itu kelebihannya semua unsur yang beragam itu disajikan secara bersamaan, berbarengan gitu di waktu yang sama. Kalau kita mau misalkan mendapatkan unsur aktif di jeruk ya kita makan jeruk. Kemudian harus dapat unsur aktif dari apel, kita makan apel, dari anggur. Nah kalau semua makanan ini dimakan tentu tidak akan kuat perut kita. Karena harus banyak. Beda dengan propolis itu semuanya unsur aktif tadi diolah oleh lebah kemudian disajikan ke dalam untuk kita konsumsi itu udah berbentuk tetesan ya. Jadi satu tetes itu mewakili sekian banyak. Nah itulah yang kemudian kita menyaksikan bahwa konsumsi propolis secara mandiri pun dia akan sampai pada kesembuhan. Karena itu propolis itu bisa menjadi solusi bagi yang tadi mungkin trauma dengan obat medis atau merasa takut kalau konsumsi obat medis nanti saya takut keracunan dan sebagainya seperti itu. Padahal kan sudah ada dosis ya. Itu bisa konsumsi propolis saja. Pak saya mau sembuh dari penyakit konsumsi propolis saja boleh silakan. Tapi dosisnya harus diikuti. Jadi istilahnya daya tubuh penyakitnya harus lebih rendah daripada konsumsi propolisnya. Lalu kemudian memang kalau dua ini disatukan, gimana ceritanya kan gitu. Itulah yang kemudian ada penelitian-penelitian di Eropa itu tahun sekitar 45-an, tahun 50-an, sebetulnya sudah lama. Itu yang disebut menemukan apa yang disebut dengan efek sinergistik. Jadi pasien itu kemudian diberikan propolis lalu diberikan obat medis. Apa hasilnya? Ternyata ini mempercepat proses kesembuhannya. Nah itulah yang ketemu gitu. Jadi kalau sudah masalah di situ berarti kita tidak akan mempermasalahkan mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan. Kan seperti itu. Jadi konsumsi propolis itu daya positif obat diperkuat, daya negatifnya diperlemah oleh propolis, itu kelebihan propolis. Jadi kalau konsumsi obat medis itu tidak ada yang membooster daya positif obat itu dan juga tidak ada yang melemahkan daya negatif obat itu kan, disebut efek samping. Kalau murni obat. Kalau minum propolis saja memang dia bekerja sendiri. Bekerja sendiri baik membuang penyakit maupun menghentikan sumber penyakit. Dia bekerja sendiri. Tapi begitu minum obat medis, dia seolah-olah punya teman. Ayo kita bareng-bareng
bagian membunuhnya saya perkuat ya tenaganya gitu ya, tenaga membunuh penyakitnya. Bagian negatif kalau muncul negatif ya biarkan saya yang buang, kata propolis seolah-olah begitu dalam tubuh kita. Nah karena itu bagi yang mungkin punya penyakit yang ekstrim tadi ya harus minum rutin obat ya seperti tuberkulosis atau kemudian yang kemoterapi dan sebagainya, justru kita menyarankan obat medis jangan di stop. Tapi tambah dengan propolis supaya tadi daya positif dari obat medis itu diperkuat kepada sel tubuh kita, daya negatifnya takut efek samping dan sebagainya dibuang oleh propolis. Nah itu yang ada. Jadi itu risetnya sudah lama sebetulnya yang ada di dunia. Cuma masalahnya adalah mungkin kita belum sampai ya kemudian membaca itu. Nah kenapa? Setiap kita konsumsi obat itu kan senantiasa itu dianjurkan oleh dokter makan makanan yang bergizi, kemudian makan buah-buahan. Kenapa? Sumber energi dari tubuh ini harus tetap ada, vitamin dan sebagainya harus tetap ada. Biasanya kalau penyakitnya agak berat itu kan diberikannya mulai dari antibiotik, kemudian vitamin, kemudian penawar rasa sakit, kan seperti itu. Oke, mungkin kalau antibiotik buatan propolis tidak ada, tapi vitamin, kemudian unsur-unsur aktif tanaman, penahan rasa sakit ada di dalam propolis. Itu penahan rasa sakit tadi. Iya termasuk, itu kan seperti itu. Jadi misalkan efek kemudian penahan semacam anti pembengkakan dan sebagainya ada di dalam propolis. Sehingga kalau kita punya penyakit agak berat, misalkan flu-nya berat nih. Jadi kita minum obat medis terus propolisnya ditambah gitu. Nah inilah yang disebut dengan efek sinergistik. Tadi pertanyaan Pak Agus yang misalnya berkaitan dengan mana yang lebih dulu. Kalau melihat situasi seperti ini menjadi tidak penting. Mana yang dulu diminum, mana yang awal diminum, bahkan bisa jadi bersamaan. Karena pada saat bersamaan propolis itu mampu kemudian memperkuat efek positif dari obat tadi dan membuang efek negatifnya. Walaupun mungkin kalau ada efek negatifnya akhirnya propolis hanya bekerja untuk membuang efek negatif. Tidak, karena unsur propolis itu beragam, masing-masing unsur itu bekerja masing-masing. Oh iya. Jadi kalau unsurnya satu, dia bekerja kedua tempat, tadi memperkuat dan membuang itu akan kurang bagus. Tapi unsur propolis beragam, yang memperkuat kinerja obat unsurnya A, yang membuang penyakit unsurnya B gitu. Dia berbeda-beda unsur aktifnya. Inilah yang kekhasan pada propolis. Karena itu kalau ada yang seperti kemoterapi itu justru kita menyarankan untuk betul-betul konsumsi propolis pada dosis yang lebih tinggi. Karena kan dia diberikan semacam zat atau disinari agar sel kanker rusak. Ketika sel yang ditembak itu kan bukan hanya sel kanker, ada sel baik, ada sel baiknya. Nah, bagaimana ini supaya sel baik tidak ikut rusak? Kan gitu. Nah, nanti kalau si pasien yang sedang kemo itu mengkonsumsi propolis pada jumlah yang cukup, dia itu sel kankernya cepat mati, sel baiknya tetap bertahan, sehingga dosis kemonya tidak naik. Nah ini yang kemudian kita sebut efek sinergistik. Kalau seperti itu, apakah bisa propolis itu diminum lebih dulu? Bisa. Diminum setelah obat medis juga bisa. Tergantung nyamannya seperti apa. Pasien itu nyamannya seperti apa. Cuma memang kalau penyakit-penyakit berat biasanya kita sarankan propolis minum lebih dulu. Fungsinya apa? Supaya sebetulnya sel yang ditarget oleh obat medis untuk dimatikan itu atau katakanlah bakteri atau unsur berbahaya yang ditarget untuk dimatikan itu sudah lemah sebelumnya. Ketika sudah lemah, dosisnya menjadi lebih sedikit. Begitu berarti sama Pak Agus ya. Gitu ya Pak Rokim. Jadi kayak kalau waktunya itu mau sebelum atau sesudah atau bersamaan, yang penting dari pasien itu sendiri ya, Pak Rokim ya, yang penting ada yang mana efek sinergetis itu pasti dapat. Jadi sedikit sharing, ada teman baik saya, dia pengidap HIV, orang dengan pengidap HIV harus minum obat rutin ya, dan bukan hanya sekedar rutin tapi waktunya juga harus pas. Nah jadi memang waktu itu saya sarankan untuk minumnya sebelum 2 jam sebelum minum obatnya gitu. Misalnya dia minumnya jam 9 malam kan. Jadi pas habis makan malam dia minum propolis gitu kan. Dan bersyukur ya, jadi CD4-nya, tingkat kekebalan tubuhnya itu mengalami peningkatan. Ini sharing dari teman ya, CD4-nya itu bisa naik sampai 200 poin Pak Rokim. Jadi tapi dia rutin sehari 3 kali minum juga gitu kan. Nah jadi
benar ya, efek sinergistis ini memang benar-benar membantu obat medis ya, jadi gitu loh Pak Rokim. Jadi langsung ke kita kan yang ngerasain manfaatnya kan. Jadi lebih produktif, lebih nggak gampang sakit. Karena kan kalau orang HIV itu kan yang diserang kan daya tahan tubuhnya kan, nggak gampang pilek, nggak gampang batuk gitu kan, gitu. Jadi kalau khusus tentang HIV ada riset yang dilakukan di Amerika, khusus penggunaan propolis saja itu konsumsinya 9 gram per hari. Kurang lebih sekitar 2 botolan propolis sehari ya? Sehari. Itu murni propolis dua botol ini ya, propolis diamond ya? Itu. Jadi dikali 4 berarti sekali minum itu setengah botol, bukan pakai pipet-pipet lagi. Oh, berarti udah tuang ya modelnya ya? Tahun 2019 kalau nggak salah. 2019. Itu kalau mau murni pakai propolis ya. Iya. Nah tapi kalau pakai obat medis ya berarti bisa dosisnya lebih rendah, keperluannya bisa lebih rendah. Artinya memang bagi yang katakanlah menghindari obat-obat kimia ada solusinya propolis. Yeah. Bagi yang minum obat kimia untuk menghilangkan atau kemudian menjaga agar efek sampingnya tidak terlalu berat, silahkan sertakan dengan propolis seperti itu. Nah itu yang kita sarankan. Jadi misalkan atau yang sudah mulai merasakan dosisnya berlebih. Biasanya minum tuh katakan untuk obat sakit kepala itu dengan dosis 500 mg, kok sekarang saya harus minum 2 kapsul jadi 1000 mg. Baru berasa mempan ya. Itu kita sarankan untuk konsumsi propolis. Nanti akan dialihkan balik lagi ke dosis yang awal gitu. Nah ini yang memang satu dampak propolis pada dunia kesehatan yang memang itu perlu kita galakkan. Maksudnya kita sampaikan ke tengah masyarakat untuk sobat sehat juga kan. Kalau makin lama katakanlah bisa jadi kan obat medis itu ada berhubungan dengan ketersediaan. Betul, ya, betul. Yang diperlukan kalau tidak tersedia repot juga walaupun mampu beli. Iya. Ada juga berhubungan dengan biaya. Betul. Harganya sangat mahal. Betul. Nah, seperti itu kan. Betul. Misalkan untuk obat-obat tertentu itu harganya katakan mungkin untuk stroke dan sebagainya itu saya perhatikan kalau yang tinggi, yang harga-harga ya obat generik itu kan memang di cover ya. Ada juga yang tidak, yang harga-harga tinggi. Ini bagaimana solusinya? Nah solusinya supaya tidak terus-menerus tergantung kepada obat medis bisa disertakan dengan propolis sehingga pada intinya dengan dosis yang katakanlah dosis dengan harga yang terjangkau pun masih bisa berjalan dan hasilnya tidak berkurang. Nah itu yang kita bisa berikan informasi ke sobat sehat semuanya, terutama yang sedang terapi medis. Kalau ingin lebih cepat terapinya, kemudian lebih baik hasilnya itu dicoba dengan propolis. Tapi bagi mereka, saya nggak mau obat medis, maunya propolis saja, silakan. Bagi mereka yang mau obat medis juga itu pilihan saja. Iya. Seperti itu pasti Agus sobat sehat sekalian. Iya. Jadi pada akhirnya pilihannya kita serahkan ke sobat sehat masing-masing tergantung keyakinan sobat sehat. Tapi di podcast kali ini kita belajar sama-sama ya sobat sehat bahwa propolis memiliki dampak positif pada pengobatan selama terapi medis. Ada efek sinergetis itu ya Pak Rokim ya. Ya terima kasih Pak Rokim, Mas Agus ya. Obrolannya sangat bermanfaat. Dan pesan saya khusus sobat sehat, jangan lupa ya di like, di komen, di share, di subscribe Paisya podcastnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.